Pernah kepikiran nggak, kenapa kita yang dari Sabang sampai Merauke, yang sukunya beda, makanannya beda, tapi kalau ngomong bisa nyambung pakai satu bahasa? Padahal, Indonesia punya 700 lebih bahasa daerah. Kok bisa yang terpilih bahasa Indonesia? Kenapa bukan bahasa Jawa yang penuturnya paling banyak? Atau kenapa kita nggak pakai bahasa Belanda aja, kayak negara-negara tetangga yang pakai bahasa penjajahnya? Hari ini, kita bakal bedah tuntas sejarah, politik, dan keberuntungan di balik terciptanya bahasa Indonesia. Siapin kopi, karena ini perjalanan panjang dari zaman kerajaan sampai ke jempol kalian di kolom komentar. Kita awali dengan akar Melayu. Semua bermula dari satu akar, yaitu bahasa Melayu. Tapi pertanyaannya, kenapa Melayu? Bukti tertulis tertua ditemukan di Sumatera Selatan, Jambi, pada abad ke-7 Masehi, berupa prasasti Melayu kuno dari Kerajaan Sriwijaya. Yang artinya, penutur tertua dari bahasa Melayu adalah dari Kerajaan Sriwijaya. Bahasa ini menyebar sebagai lingua franca, atau bahasa pengantar, bahasa pergaulan yang digunakan untuk berkomunikasi antar individu atau kelompok yang memiliki bahasa ibu berbeda. Sebagai pemegang kendali perdagangan di Nusantara, secara otomatis bahasa Melayu menjadi akar bahasa Indonesia. Ada 3 jenis bahasa Melayu waktu itu. Pertama yaitu Melayu kuno, yang kita temukan di prasasti-prasasti yang banyak dipengaruhi bahasa Sanskerta. Kedua, Melayu klasik, yang berkembang di era Kesultanan Islam yang penuh dengan serapan bahasa Arab. Ketiga, Melayu pasar, ini yang paling penting. Dengan kata lain, versi santuy yang dipakai pedagang di pelabuhan. Nggak pakai tata bahasa ribet, yang penting kamu paham, aku paham, dan barang-barang laku. Keunggulan bahasa Melayu itu ada pada sifatnya yang non-hierarkis. Beda sama bahasa Jawa yang punya unggah-ungguh, ada level bahasa tergantung lawan bicara, bahasa Melayu itu kesetaraan. Semua orang duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ini yang bikin dia gampang diterima semua suku. Kedua, masa penjajahan dan dilema Belanda. Masuk abad ke-16, bangsa Eropa datang, Portugis, lalu Belanda. Uniknya, Belanda itu awalnya nggak mau ngajarin bahasa mereka ke penduduk lokal. Kenapa? Karena mereka merasa bahasa Belanda itu eksklusif. Mereka nggak mau kuli perkebunan bisa ngomong sama majikan pakai bahasa yang sama. Tapi administrasi harus jalan. Akhirnya, pemerintah kolonial terpaksa pakai bahasa Melayu untuk urusan dinas tingkat bawah. Mereka bahkan menciptakan Melayu tinggi yang lebih baku buat sekolah-sekolah. Di sini ada plot twist. Karena Belanda pelit bagi-bagi bahasanya, para intelektual muda kita malah makin mahir pakai bahasa Melayu untuk menyebarkan ide-ide perlawanan. Koran-koran kayak Medan Priaji mulai terbit pakai bahasa ini. Bahasa yang tadinya cuma buat perdagangan, akhirnya naik kelas jadi bahasa perjuangan. Ketiga, kelahiran sang identitas. Kita sampai di tahun 1928. Ini adalah momen paling krusial, Kongres Pemuda II. Kamu harus tahu, para pemuda yang kumpul di kongres itu sehari-harinya ngomong pakai bahasa Belanda di forum formal atau bahasa daerah masing-masing. Muhammad Yamin, salah satu tokoh kunci, punya visi besar. Dia bilang, hanya ada 2 bahasa yang punya peluang jadi bahasa persatuan, Jawa dan Melayu. Tapi masa depan ada di bahasa Melayu. Dan disinilah letak kejeniusannya. Mereka nggak menamakan itu bahasa Melayu, mereka membranding ulang menjadi bahasa Indonesia. Kenapa? Biar nggak ada kecemburuan sosial. Bayangin, kalau namanya tetap bahasa Melayu, mungkin orang Jawa atau Bugis bakal merasa dipaksa ikut budaya Melayu. Tapi dengan nama Indonesia, ini jadi identitas baru yang kita bangun bareng-bareng dari nol. Keempat, bedah kata. Biar video ini makin detail, kita bedah kenapa bahasa Indonesia itu sangat kaya. Kita itu pencuri yang baik dalam hal bahasa. Kita menyerap energi dari seluruh dunia. Sektor religi dan ilmu. Kata kursi, kertas, waktu itu dari Arab. Pahala, neraka, surga, itu dari Sanskerta. Sektor rumah tangga, contoh kata, jendela atau sepatu, berasal dari Portugis, dan kata kantor atau tas berasal dari bahasa Belanda. Sektor modern, Inggris, kita punya kata aktivitas, edukasi, atau data, yang berasal dari bahasa Inggris. Ingat ejaan jajan jadi jajan, atau cukup jadi cukup. Standarisasi tahun 1972, EYD, itu yang bikin bahasa kita jadi terlihat modern dan sinkron dengan perkembangan zaman. Tanpa itu, mungkin chat WhatsApp kita bakal penuh dengan huruf OE atau TJ yang ribet banget. Kelima, yaitu tantangan zaman. Sekarang kita bahas fenomena hari ini. Kata seperti which is, literally, prefer. Banyak yang bilang bahasa Indonesia lagi terancam sama bahasa gaul atau bahasa Inggris. Benar nggak?
Coba komen di bawah. Sebenarnya, sejarah membuktikan kalau bahasa Indonesia itu tahan banting. Dulu kita diancam bahasa Belanda, kita serap. Kita diancam bahasa Jepang, kita serap juga. Bahasa Indonesia itu kayak sistem operasi yang selalu update. Tapi ada satu hal yang berbahaya, kalau kita kehilangan kemampuan untuk berbahasa formal. Bahasa Indonesia itu punya register. Kamu boleh ngomong santuy sama teman, tapi kamu harus tetap tahu gimana cara menulis surat lamaran kerja yang benar dan baku. Keunikan kita adalah bahwa kita bisa jadi bunglon secara linguistik. Kesimpulannya, bahasa Indonesia bukan cuma sekadar alat ngobrol, dia adalah bukti mujizat politik. Di negara lain, perbedaan bahasa sering jadi pemicu perang saudara. Tapi di sini, bahasa Indonesia jadi perekat yang bikin kita tetap satu walau beda pulau. Bahasa ini lahir dari pasar, besar di penjara kolonial, disahkan oleh Sumpah Pemuda, dan sekarang hidup di jempol kalian. Jadi, hargai bahasa kita. Gunakan dengan bangga, tapi tetap terbuka pada perubahan. Gimana menurut kalian? Apa kata serapan yang menurut kalian paling unik? Atau kalian punya teori lain soal sejarah bahasa kita? Tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat di sana. Jangan lupa klik like kalau kalian belajar hal baru hari ini, share ke teman-teman kalian, dan pastinya subscribe biar nggak ketinggalan konten edukatif lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, sampai jumpa di sejarah selanjutnya.